البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari pembahasan seputar madmadah wal istinsyaq berkaitan dengan masalah berkumur-kumur dan istinsyaq yang banyak manusia keliru dalam menunaikan kedua hal tadi. Di antara kekeliruan dalam madmadah dan istinsyaq apa? Arif. Di antara kekeliruannya, taib, memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyaq, padahal keduanya hendaknya dilakukan apa? Berbarengan, ya, mengambil air dengan tangan kanan, kemudian sebagiannya masuk ke mulut untuk digunakan kumur-kumur, sebagiannya dihirup dengan hidung. Taib. Kekeliruan yang lain apa, Putra? Hah? Kekeliruan yang lain dalam masalah madmadah dan istinsyaq. Yaitu ketika istinsar tidak menggunakan tangan kiri. Ya, tangan kirinya tidak digunakan untuk memegang hidungnya ketika istinsar. Ini yang memang banyak, ikhwan. Jadi istinsar ya dipegang dengan tangan kiri hidungnya. Nah, kemudian keluarkan apa yang telah dihirup tadi. Dan beberapa hal yang lain yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, ghuslul wajhi, mencuci wajah. Wa ghuslul wajhi ruknun la yasihhul wudu'u illa bih. Mencuci wajah termasuk rukun yang wudu tidak akan sah kecuali dengannya. Makanya ini harus diperhatikan tentang mencuci muka agar betul-betul benar. Karena apa? Karena tidak sah wudunya kalau mencuci mukanya tidak memenuhi kriteria yang diwajibkan. Perhatikan catatan kaki. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fil Majmu', ghuslul wajhi wajibun fil wudu'i bil kitabi was sunnani al-mutadzahirati wal ijma'. Mencuci wajah itu perkara yang wajib, yaitu suatu keharusan dalam wudu berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah yang banyak serta berdasarkan ijma'. Wa aidan naqala al-ijma'a ala dzalika akharun. Demikian pula telah menukilkan ijma' atas wajibnya mencuci muka ini ulama yang lain.
Dan perlu diketahui ikhwani fillah bahwasanya yang namanya mencuci, ya, ini harus dipahami dengan baik. Antara ghuslun dan mashun, antara mencuci dan mengusap. Kalau mencuci ikhwan, yang menjadi tujuan adalah apa? Sampainya air pada bagian yang diwajibkan untuk dicuci. Baik sampainya itu menggunakan tangan atau tidak. Yang penting apa? Bagian yang wajib dicuci harus terkena air. Misalnya wajah ini, wajah. Nah, itu perintahnya apa? Ghuslun, dicuci. Yang penting kena air. Seandainya antum di depannya ada ember, kemudian ketika bagian muka langsung dicelupkan mukanya ke ember, cukup enggak? Cukup selama semuanya apa? Kena air. Ketika nyelam, ya, nyelam sedang berenang. Sedang berenang, ikhwan. Baik, bagian mencuci muka, dia cuma gerak-gerakkan sini di dalam air, cukup enggak? Cukup, karena sudah kena air semua. Nah, beda dengan yang namanya mashun, mengusap. Karena mengusap yang diinginkan ikhwani fillah yaitu apa? Digerakkannya digerakkannya tangan pada bagian yang diperintahkan untuk diusap. Walaupun air tidak merata mengenai bagian tersebut. Nah, contohnya apa? Mengusap kepala. Mengusap kepala yang diinginkan ya harus digerakkan tangan ini, digerakkan tangan ke bagian yang harus diusap. Walaupun apa, tidak semuanya harus kena air. Makanya kalau mengusap kepala itu tidak ngambil air banyak-banyak langsung kemudian diletakkan di kepala. Ini namanya apa? Nah, kopoh namanya bahasa Jawanya. Ya, sedang apa namanya bahasanya? Mengguyur. Nah, mengguyur kepala. Nah, kalau sedang berenang, berwudu, dia berwudu sambil berenang. Ketika mengusap kepala, tidak cukup dia cuma nyilam saja, tapi harus apa? Sambil nyilam dia gerakkan tangannya, ya, digerakkan tangannya, walaupun kepalanya sudah basah kuyup, dia harus gerakkan tangannya. Baik. Ini bedanya ghuslun, ya, dan mashun. Dan ini bermanfaat, ikhwan, dalam banyak hal. Misalnya ketika mengusap khuf, ya, atau kaos kaki. Karena yang diinginkan adalah usapan, yaitu digerakkannya tangan, maka tidak harus banyak air. Ya. Yang penting ada air yang menempel di tangan, kemudian ada juga yang mengenai bagian yang diusap. Itu. Yang penting digerakkan tangan. Nah, sekarang kita kembali kepada permasalahan kita. Mencuci muka merupakan rukun. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan cucilah tangan-tangan kalian, ilal marafiq, dengan batasan tangan tersebut ilal marafiq, sampai ke siku, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud di tangan ini, ikhwan, yaitu dari ujung jari sampai siku. Sebab kalau digunakan wa aydiyakum begitu saja tanpa ada keterangan sampai mana, maka dibawa kepada makna mutlak, yaitu sampai mana berarti? Kalau lafaz aydiyakum saja, enggak ada keterangan batasan akhirnya, berarti kita mencucinya sampai mana kira-kira? Makasya. Bunda.
Antum sampai mana, Iqbal? Pergelangan saja sampai sini tok. Sebagaimana masalah apa? Memutus apa? Memotong tangan pencuri, ya. Wasadiqu wasadiqatu faqta'u aydiyahuma. Secara mutlak, ya, potonglah tangan keduanya. Maka batasannya cuma sampai pergelangan. Nah, dan dalam ayat wudu diberi apa? Keterangan bahwasanya mencuci tangan yang dimaksud adalah sampai ke siku. Wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini ada iskal. Kenapa kok tidak wa arjulikum, padahal sebelumnya wamsahu bi ru'usikum. Dia majrur, setelahnya ataf. Kok wa arjulakum ilal ka'bain, ini bagaimana? Hendak Maulana. Nah, ada kitabnya. Ismail. Atofnya ke wujuhakum. Ya, jadi dia atof ke fagsilu wujuhakum. Berarti arjul, ikhwani fillah, arjul, ya, kaki itu dicuci, tidak diusap. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, masing-masing insyaallah akan diterangkan ikhwan pada bab berikutnya. Yang menjadi inti kita adalah apa? Faghsilu wujuhakum, perintah untuk mencuci wajah. Qala wal wajibu al wajhu kulluhu bil ghusli. Dan yang wajib adalah apa? Ta'mimul wajhi. Nah, maafan, kullihi. Ta'mimul wajhi kullihi bil ghusli. Yaitu yang wajib adalah meratakan wajah secara keseluruhan dengan apa? Pencucian. Jadi dicuci, dibasuh, ya. Sama ikhwan, dicuci, dibasuh maksudnya. Wajah secara keseluruhan. Lalu batasan wajah secara menyeluruh itu mana ikhwan? Kata muallif hafizahullah taala, fayaghsilu min manabiti sya'rir ra'si ila dzaqan. Maka hendaknya dia mencuci min manabiti sya'rir ra's, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Nah, pada orang-orang yang normal, kan? Orang yang normal, nah, rambut kepalanya biasanya mulai tumbuh dari mana? Ya, berarti di atas apa? Di atas jidat. Nah, seandainya yang buta, ya tentunya tidak harus kemudian cucinya sampai tengah kepala sini, karena tidak normal. Nah, ya, dari tempat tumbuhnya rambut orang yang normal, taib ila zakan, sampai apa? Zakan, yaitu janggut. Sampai janggut. Ini secara vertikal. Wa muntaha lihyaini tulan, dan akhir dari lihyain. Ya, kalau dia memiliki lihyah, yaitu sampai akhir lihyahnya mana? Ya, akhir dari jenggot. Ya, jenggot, kemudian akhir dari jenggotnya mana? Kalau dia sudah tumbuh jenggot. Ini tulan secara vertikal. Wa minal udhuni ilal udhuni ardan, dan mencuci dari telinga yang satu ke telinga yang lainnya secara horizontal, secara mendatar. Ya, dari telinga ke telinga. Nah, maka ini semua ikhwan adalah wajah kita yang wajib untuk apa? Terkena air ketika dibasuh saat wudu. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada famin akhta'il mutawaddiin. Di antara kekeliruan-kekeliruan orang yang berwudu di dalam wudunya. Baik. Al-awwal ghuslul wajhi al-amamiyah minal wajhi faqat.
Ghuslul jihatil amamiyyati minal wajhi faqat. Seseorang hanya mencuci jihah amamiyah, yaitu apa? Bagian yang depan tok, ikhwan. Ya, depan tok, yang samping sini, ya, yang di pipi tidak dia cuci, pokoknya cuma belakang depan ini tok. Baik. Wa taraka wasalal janibain, dan dia meninggalkan untuk mencuci apa? Mencuci dua sisi wajahnya, bagian pipi. Kama yaf'alu ba'dus sibyan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian anak-anak. Ya, ini biasanya anak-anak memang awal wudu ya paling cuman itu, dari mata, daerah hidung, mulut, ya tidak diratakan. Maka harus diperhatikan di sini. Yang kedua, ihmalu ghasli a'lal wajhi mimma yakunu tahtal imamati ghaliban. Maka sampingkan untuk mencuci bagian atas wajah yang berada di balik imamah mayoritasnya. Kalau seorang memakai imamah, ya harus disingkapkan dulu, Pak. Ya harus disingkapkan dulu. Tidak kemudian dibiarkan saja seperti ini. Karena masih ada bagian wajah. Ya, bagian wajah. Sampai apa? Sampai akhir wajah, yaitu mulai tempat tumbuhnya rambut. Jadi disingkapkan. Tidak boleh imamahnya masih posisi menutup bagian wajah, kemudian dia cuma mencuci yang nampak tok. Ini tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, kesalahan yang pertama, ikhwan, menjadikan wudu tidak sah. Kesalahan kedua juga menjadikan wudu tidak sah. Kenapa? Karena wajah itu rukun. Jadi harus betul-betul sempurna, semuanya terkena air. Kemudian yang ketiga kekeliruannya, sadlu ghurfatin minal ma' ala a'lal wajhi ba'dal faraghi minal wudu'. Za'man minhum anna fi dhalika italatun lil ghurrah wa laysa dhalika min italatil ghurrah bal hiya minal bid'ah. Tapi ini jarang. Ya, seperti ini jarang. Yaitu dia apa? Dia mengalirkan, ikhwan, satu cidukan air ya dari bagian atas wajah. Ya, dia ambil air setelah selesai wudu, ya dia ambil air kemudian diguyurkan di sini. Ya, katanya biar nanti panjang ya ghurrahnya, panjang cahayanya ketika di hari kiamat. Dan ini bukan termasuk upaya italatul ghurrah yang sahih, bahkan itu termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah. Cuman ini jarang. Di tempat kita belum pernah ketemu yang seperti ini. Yang paling banyak terjadi adalah apa? Ketidaksempurnaan dalam mencuci wajah karena buru-buru atau karena tidak hati-hati. Atau karena memang apa? Tidak memiliki ilmu. Dan juga di antara kekeliruan, ikhwan, ketika di bagian wajahnya ada suatu hal yang menutupi sampainya air ke kulit. Di mana dia langsung membasuh mukanya tanpa menghilangkan penghalang tersebut. Misalnya di pipinya itu ada Hansaplast. Ya, dia pakai Hansaplast di pipinya. Kemudian ketika berwudu belum dilepas. Maka ini menghalangi air sampai ke kulit. Tertutup. Tertutup. Maka hendaknya dilepas dulu baru dia berwudu. Kecuali kalau lukanya memang parah sehingga khawatir ketika terkena air akan semakin parah. Atau juga yang sering kalau untuk para penuntut ilmu misalnya tip X. Terkadang misalnya ada yang
nempel di muka misalnya, sambil mikir-mikir tipeknya di ini kan di pipi atau mana, atau cat ya terkena di pipi sedang ngecat misalnya dan nyiprat, ini harus berhati-hati. Makanya tukang cat ini ketika wudu memang harus betul-betul apa? Betul-betul jeli ya kawan. Betul-betul jeli, terutama anggota-anggota wudu yang merupakan rukun, wajah, tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki ini harus bersih betul. Kenapa? Karena kalau ada bagian saja kawan, ada bagian yang tertutup oleh cat dan wudunya dia tidak menghilangkannya, ya wudunya tidak sah, berakibat salatnya tidak sah. Taib ini berkaitan dengan mencuci wajah. Taib barakallahu fikum, mudah insyaallah taala, tinggal diamalkan yang bagus. Dan pada mencuci wajah keutamaan besar. Dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu, seorang ketika mencuci mukanya dalam wudu berguguran kesalahan yang dilakukan oleh matanya. Dari matanya yang melihat sesuatu yang muharram, dosa-dosa yang diakibatkan olehnya itu berguguran dengan tetesan-tetesan air wudu. Maka mencucinya yang betulan. Ayo, jangan sampai seperti anak-anak yang disebutkan pada poin pertama ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta